Meskipun buta huruf bukan berarti buta huruf itu dia tidak bisa membaca diktean, kan kayak gitu. Jadi kalau jadi dikte, meniru sesuai dengan apa yang diucapkan itu bisa meskipun orang tersebut buta huruf. Makanya di dalam Quran surat Al-Bayyinah tuh, ya, Rasulun minallahi yatslu suhufan mutahharah, Rasul dari Allah yang membacakan kitab yang suci, kan kayak gitu. Fiha kutubun qayyimah, di dalamnya adalah sesuatu yang telah tertera dari kitab-kitab sebelumnya. Jadi malaikat Jibril itu ajaran terdahulu yang diturunkan Nabi Musa, yang turunkan kepada Nabi Isa, meskipun beliau buta huruf tapi bisa berbicara untuk menyampaikan wahyu, bukan menulis, bukan membaca lembar per lembar kayak gini apa wahyunya, bukan kayak gitu ya. Jadi seperti itu. Saya paham. Saya paham. Maksud saya begini, Pak Yusuf ya. Mungkin agak sedikit mungkin kurang cerdas saya mungkin menyampaikan pertanyaan Pak Yusuf ya. Tapi dalam logika berpikir. Nah, kalau tadi Pak Yusuf sandingkan dengan Yesus itu lahir ke dunia secara manusia. Itu kemanusiaannya, di sisi kemanusiaannya. Dia adalah ilahi, lahir ke dunia sebagai manusia. Begitu. Jadi, nah di sini yang mau saya sampaikan Pak Yusuf, setiap hal yang mencantum seperti yang tadi saya sampaikan mengenai wahyu, itu dengan pembuktian Pak Yusuf. Itu maksud saya hal-hal yang bisa dibuktikan faktanya, seperti yang Pak Yusuf sampaikan tadi mengenai Nabi Musa. Nabi Musa itu melakukan mukjizat, beberapa hal, mukjizat besar begitu Pak. Jadi itu membuktikan bahwa dia betul-betul menerima wahyu Allah itu sendiri begitu Pak. Jadi yang saya lihat di sini baik. Ya. Baik, abang coba, kalau mukjizat ya mukjizat, wahyu ya wahyu gitu. Itu beda pembahasan masalahnya. Kalau mukjizat ya mukjizat, kita tanyakan apa mukjizat Nabi Muhammad gitu. Ya kalau wahyu bagaimana cara turun wahyu? Kan kayak gitu, tolong dibedakan. Ya, saya paham Pak. Maksud saya begini. Di setiap wahyu yang diturunkan kepada seorang nabi, tentu nabi itu dalam menjalankan tugasnya sebagai utusan Allah, itu tentu memiliki sesuatu hal yang istimewa untuk bisa membuktikan kepada umat bahwa mereka itu adalah utusan Allah. Begitu maksud saya. Jadi dalam penerimaan wahyu itu sendiri, dalam menyampaikan apa wahyu yang kita terima itu kepada umat, tentu ada sesuatu yang lebih atau istimewa untuk menarik bahwa kita mampu melakukan sesuatu hal yang di luar dari kemampuan manusia biasa, begitu kira-kira Pak Yusuf. Silakan Pak. Baik. Kalau Anda bertanya apa mukjizat Nabi Muhammad, banyak, lebih banyak daripada Yesus. Coba Anda baca sirah Nabawiyah. Nabi Muhammad pertama pernah membelah bulan itu ada diterakan Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Qamar, dan itu banyak saksinya. Bahkan orang di luar jazirah Arab pun melihat bahwa bulan saat itu terbelah dan terjadi 2 kali. Ya, itu mukjizat salah satu dari Nabi Muhammad. Yang kedua, beliau bisa mengeluarkan air dari jarinya. Tuh, yang kedua. Terus yang ketiga, ya, beliau bisa menyembuhkan orang buta. Dari habis peperangan ada sebuah cerita ya di Sirah Nabawiyah. Ada yang ikut berperang pada saat itu, lalu matanya kena tombak. Nggak mati dia. Ada dalilnya Pak Yusuf? Ada di Sirah Nabawiyah banyak. Ada. Semua yang saya sebutkan ada dalilnya, ada ceritanya. Ya, ada ceritanya. Jadi nggak mungkin saya ngarang gitu. Itu silakan Anda cari di Sirah Nabawiyah. Nah, jadi begini, saya jelaskan secara singkat saja ya tentang mukjizat Nabi Muhammad. Pertama, membelah bulan di dalam Quran surah Al-Qamar, terus itu terjadi 2 kali. Yang kedua, beliau bisa mengeluarkan air dari jari-jari beliau ya. Terus yang ketiga, mukjizat Nabi Muhammad ya, ketika ada seorang pemuda yang ikut berperang lalu matanya kena dari tombak tapi tidak mati. Nah, karena pemuda ini mau menikah, dia malu
malu. Lalu dia datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyembuhkan matanya sampai sembuh. Jadi dia menyembuhkan orang buta juga bisa. Berkaitan tentang masalah penurunan wahyu, Bang ya, penurunan wahyu. Saya mau tanya dulu sama Abang nih. Nih ada satu hal yang mau saya tanyakan kepada Anda, Bang. Tentang masalah yang dikatakan Yesus nih ya, dikatakan Yesus seperti ini, Bang. Ya, nih. Coba saya tampilkan dulu kepada Abang nih. Saya mau tanya. Nah, tanya kepada Anda sedikit aja, tanya baliknya ya. Silakan, Pak. Nih. Nih. Yohanes 17 nomor 8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan, ini Yesus dan darinya kepadaku telah ku sampaikan mereka. Aku tanya, siapa saksi Yesus menerima firman? Coba, karena di sini Yesus ngaku dia mendapat firman. Pak, mau coba diulangi, Pak. Bapak ngelek tadi, Pak. Coba diulangin, Pak. Pemandangan saya kurang bagus, Pak. Ngelek. Silakan diulangi. Cek. Jelas suaranya? Oke, lanjut, Pak. Jelas suaranya? Jelas nggak dulu? Konfirmasi dulu. Jelas nggak? Sekarang jelas. Oke. Sekarang jelas. Di Yohanes 17 nomor 8 ya. Di Yohanes 17 nomor 8, Yesus menerima firman dari Bapanya. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, ini Yesus ngaku menerima firman. Nah, ini siapa saksinya? Silakan. Itu di Yohanes, Pak ya? Ya, Yohanes 17 nomor 8. Siapa saksi Yesus menerima firman? Yesus itu adalah firman itu sendiri, Pak. Itu Pak, jangan diubah-ubah dulu kitab Anda. Yang saya tanyakan siapa saksi? Ya, bukan Yesus itu firman sendiri bukan, tapi siapa saksi Yesus menerima firman. Kalaupun Anda mau mengatakan Yesus itu adalah firman, di sini ceritanya firman terima firman. Aneh jadinya, ya. Ini seperti itu. Yang saya tanyakan kepada Anda, siapa saksi Yesus menerima firman? Terlepas itu dia firman itu sendiri ya nggak masalah. Tapi siapa saksinya gitu? coba Bapak bacakan dulu, selesaikan ayat itu, Pak. Diselesaikan, Pak. Nih ya, perhatikan Anda ya. Ya, Pak. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, kata Yesus. Jadi Bapa yang di sorga menyampaikan firman kepada Yesus. Telah kusampaikan kepada mereka. Artinya ada yang didikte oleh Bapa yang di sorga kepada Yesus. Dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi di sini Yesus mengaku menerima firman, ya, ada perkataan yang disampaikan oleh Bapa yang di sorga, lalu disampaikan Yesus kepada murid-muridnya. Siapa saksi Yesus terima firman? Silakan. Dalam penerimaan firman, maksud di ayat Yohanes 17 ayat 8 tersebut, Pak, itu disaksikan oleh rasul-rasulnya, Pak. Dan itu mana? Datanya mana, Pak? Justru itulah salah satu rasul Tuhan, Yohanes, yang mencatat bagian dari kejadian itu sendiri, Pak. Saksinya siapa? Di mana datanya? Ditarakan Yesus terima firman itu siapa yang menuliskan? Itu disaksikan oleh 12 rasulnya, Pak. Iya, datanya di mana itu? 12 rasul menyaksikan firman dari Bapa. Kalau Bapak baca lebih jauh lagi, nanti Bapak bisa pahami sendiri, Pak.
Karena Oh, kalau ini kalau Bapak, satu-satu Bang, ayat kita gimana Bang, Pak? ini saya baca satu perikop. Tidak ada seperti yang dikatakan Abang. Nggak ada. Bukan itu gini Pak. Yang Bapak baca itu adalah garis besar dari ayat tersebut begitu. Coba Bapak simpulkan pelan-pelan Iya, ke bawah. saya gini, jangan disimpulkan. Saya hanya menanyakan kepada Anda, jangan disimpulkan. Soalnya ini kitab Anda. Ketika saya tanyakan Yesus ini menerima firman, siapa saksi? Yohanes, Matius, Markus, Lukas Pak. Iya, Itu di ada- mana dikatakan Yohanes, Matius, Lukas menyaksikan Yesus terima firman dari Bapa. Itu maksud Bapak secara spesifik itu tempat atau seperti apa sih? Maksud Bapak gimana? Iya, tempatnya di mana, waktunya di mana. Loh, kok keluar sendiri, Bapak? Oh, keluar sendiri beliau, ya. Sudahlah kalau gitu.